Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بنور العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا فهمنا ما لم نفهم. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di dalam majlis yang selalu diberkahi Allah insyaallah. Dan insyaallah siapapun yang hadir di majlis ini, di majlis yang diadakan di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada tujuan daripada itu kecuali hanya mencari ridha Allah, hanya mencari pembenaran yang betul, mencari kebenaran daripada segala pemahaman, supaya sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh para ulama yang mereka mengambil daripada para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Kemudian para ulama mutaqaddimin mengambil daripada para tabi'in, mengambil daripada tabi'in dan para sahabat, dan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah langsung mengambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin berada di jalur yang sesuai yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Jika ada pemahaman yang salah, Allah berikan jalan kebenaran sehingga kita bisa memahami yang benar. Jika ada tindakan kita yang selama ini mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap Allah juga membenarkan dengan cara Allah menghadirkan orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada kita, sehingga kita selamat. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang telah kita lakukan di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua yang kita lakukan hendaknya karena dasar cinta kita kepada Allah, mencari ridha Allah. Dan cara untuk mencapai ridha Allah itu harus melalui kekasihnya Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Kalau ditanya kepada kita, apakah kita cinta kepada Allah? Pasti. Karena dengan tidak mencintai Allah itu akan celaka. Wajib bagi kita mencintai Allah, bahkan melebihi segalanya. Maka Allah mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada para sahabat dan umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar, kuntum, ini ketika dipadukan fi'il madhi dengan fi'il mudhari', benar-benar kalian selalu mencintai kepada Allah, mencintai Allah, fattabi'uni. Allah mengatakan fattabi'uni, sampaikan ikuti oleh kalian akan aku. Siapa aku di sini? Yaitu Rasulullah. Jika kita benar cinta kepada Allah, harus melalui baginda Rasulullah. Salah kita dan tidak betul kita mengatakan cinta kepada Allah tetapi tidak senang dengan Rasulullah. Apakah kita kepingin melakukan yang tidak baik kepada Rasulullah? Tidak. Bisa jadi ketidaksenangan kita itu dari segi tanggapan kita dengan apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad padahal sudah betul, tapi ada kedengkian, kebencian dalam hati kita, itu juga menandakan kita tidak cinta kepada Rasulullah. Begitu juga kadang kita membenci sunnah-sunnah Rasulullah,
menganggap remeh sunnah Rasulullah, itu tanda kita tidak cinta kepada Allah karena kita tidak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita kepingin lebih-lebih di usia kita yang mungkin tidak muda lagi. Ya Allah, bimbing kami. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang betul. Jika selama ini salah, mohon maafkan. Mohon ampuni dosa kami. Jika selama ini pemahaman kami salah, ya Allah, mohon tolong maklumi ya Allah, karena dulu kami masih dalam keadaan kesibukan, dalam keadaan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan kami tidak bisa hadir di majlis-majlis ilmu, tidak bisa meluruskan pemahaman-pemahaman kami. Kami minta kepadamu ya Allah, tolong ampuni dosa kami, arahkan kami ke jalan yang betul. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas hal yang sangat agung, yaitu tentang salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat merupakan hal yang sangat besar fadilahnya, yang sangat utama, bahkan buktinya, dalilnya Allah sendiri melakukan sebelum menyuruh umat. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dengan kalimat inna, sesungguhnya, betul-betul. Yusallun, selalu Allah bersalawat. Yang pertama innallah wa malaikatahu, bukan cuma Allah, dan mengajak para malaikat. Maka kita bagaimana mungkin meninggalkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah sendiri dan para malaikatnya Allah selalu senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nas ayat Al-Qur'an ini merupakan tanda-tanda kemuliaannya baginda Rasulullah yang diberikan khusus oleh Allah, dan tanda pengagungan yang diberikan Allah khusus kepada baginda Rasulullah, dan mengajak umat oleh Allah untuk juga mencintai baginda Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Umat yang mana? Yang di dalam hatinya ada keimanan. Mudah-mudahan iman selalu di dalam dada kita dan selalu senantiasa iman tersebut hingga kita keluar daripada dunia ini membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam hadis yang lain kita tahu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan sesuatu yang berasal dan bersumber daripada hawa nafsu, tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa, hawa keinginan sendiri, enggak. Rasulullah tidak mengatakan. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang disampaikan hal tersebut merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, walaupun kita tahu bahawa ini tingkatan dalil yang kedua yang paling kuat dalam agama kita setelah Al-Quran, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami hadis ada hal yang harus kami sampaikan dan harus benar-benar kita fahami. Lihat siapa perawinya. Bahkan di dalam hadis ada sebahagian mereka mengatakan hadis padahal sebenarnya bukan hadis. Ini dikatakan barang siapa yang berbohong tentang baginda Rasulullah padahal Rasulullah tidak mengatakannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hati-hati dia sudah menyediakan tempatnya di dalam neraka. Kita kalau tidak faham hadis jangan mudah kali mengucapkan ini hadis Rasulullah. Lebih-lebih kita yang pendakwah, lebih-lebih kita yang pengajar, lebih-lebih kita yang menjadi panutan. Kalau tidak betul itu hadis Nabi, padahal kita mengatakan itu hadis Nabi, kita telah berbohong kepada Rasulullah dan tempatnya VIP dalam neraka. Ini yang kita takutkan. Di sini hadis jelas bahawa ini hadis yang sahih. Makanya ketika disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab tertentu, lihat dulu siapa pengarang kitab itu. Jangan asal kita lihat oh hadis Nabi. Bisa jadi pengarang tersebut tidak amanah, lebih-lebih pada zaman sekarang ini sudah mudah sekali copy paste. Ini anak-anak kuliahan, mereka bikin blog, bikin media, bikin segala hal, kutip dari sini, ditempelkan di situ. Padahal mereka sendiri tidak faham karena untuk sebagai tugasnya. Atau bisa jadi karena tujuannya supaya mereka menghasilkan dunia melalui itu. Maka ketika kita mengutip, tanyain sama guru. Kalau kita lihat agak lain, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti punya rasa yang luar biasa. Seperti kita baca Al-Quran. Al-Quran walaupun kita tidak faham maknanya Ar-Rahman, kita baca Ar-Rahman, terasa nyaman terus. Ya. Begitu juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang bukan daripada hawa nafsu beliau,
Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Para ulama menafsirkan daripada makna ini bahawa salawat daripada Allah merupakan Allah berikan dan curahkan rahmat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Para ulama mengatakan, kalau seandainya seumur hidup kita satu kali saja mendapatkan rahmat, mendapatkan salawat daripada Allah, cukup bagi kita. Sekali saja seandainya kita dapati rahmat Allah, sudah cukup. Enggak mungkin Allah memberikan rahmat pada kali yang lain Allah mengazab, enggak mungkin. Bertentangan antara kasih sayang dengan azab. Maka yang kita harapkan selalu rahmat Allah. Tidak boleh bagi kita dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang akan masuk ke dalam syurganya Allah dengan amalnya. Jelas hadis sahih disebutkan bahawa tidak ada seorang pun yang masuk dalam syurganya Allah dengan sebab amalnya. Kita tidak boleh berbangga dengan amal. Semuanya tidak lain kecuali, bahkan para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah tidak masuk syurga dengan amalmu, wala ana, walaupun saya tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala meneruskan rahmatnya. Dan senantiasa kita mencari rahmat Allah. Nanti di masalah ke depan, masalah doa, rahmatullah. Di masalah ke depan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik? Orang yang paling mencintai Allah. Siapa orang yang paling mencintai Allah? Yang paling dekat dengan apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun jangan nanti berfaham seandainya bukan karena amal kita masuk surga, jadi itu apa beramal? Pasti bisa jadi akan timbul pemikiran semacam ini. Harus tahu, inna rahmatullah qaribun. Sesungguhnya rahmat Allah itu hanya dekat dengan ma'al muhsini, bersama orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik? Yang ikuti Rasulullah. Siapa orang yang ikuti Rasulullah? Yang mengikuti para sahabat. Siapa yang mengikuti para sahabat? Adalah orang yang mengikuti tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Artinya punya rantai yang kita berpegang. Kalau seandainya kita goyangkan rantai tersebut, itu akan goyang sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sering kita dengar, butuh kepada sanad keilmuan yang jelas. Jangan kita mengutip ilmu tidak tahu di mana. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuh. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka syaitanlah gurunya. Bisikan syaitan akan merasuki kita, fahamilah seperti ini, fahamilah seperti ini, fahamilah seperti ini. Maka tidak ada cara untuk mendekati Allah kecuali kita mendekati majlis-majlis ilmu. Mari sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu meringankan langkah dan hati kita untuk bisa berkumpul dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini dalil jelas bahawa salawat tersebut merupakan hal yang sangat luar biasa. Bahkan fadilah-fadilah salawat nanti insya-Allah akan kita sebutkan. Mudah-mudahan kita bisa beramal. Salah satu yang disebutkan di sini, orang yang bersalawat kepada Rasulullah akan mendapatkan salawat daripada Allah 10 kali dan akan diangkatkan derajatnya 10 derajat dan akan ditulis baginya 10 kebaikan dan akan dihapus daripadanya 10 kesalahan. Dan juga dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aula, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini coba kita introspeksi diri. Ada enggak rasa ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad agak lain dalam diri kita? Ada enggak keinginan dari kita untuk menyampaikan ataupun mengatakan sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad? Kalau tidak ada, itu berarti hati kita sedang bermasalah. Kenapa? Ketika disebutkan nama kekasih, seseorang pasti akan ada reaksi. Siapa bapak-bapak disebutkan nama istri bapak, padahal bukan istri bapak. Pasti agak reaksi, lihat siapa yang sebutin, ya kan? Bisa jadi, kenapa ngomongin istri saya? Bukan istri bapak, ada Rabi'ah yang lain. Bukan Rabi'ah istri bapak, Rabi'ah yang lain. Tapi ada reaksi.
dan kekasih hati yang paling harus kita cintai tidak ada lain kecuali baginda Rasulullah. Yang sudah pernah disampaikan kemarin oleh guru kita Ustaz Yunalis Abdul Ghani LCMA. Beliau mengatakan bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi siapa? Melebihi hartanya, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, melebihi semua manusia kecuali diri beliau, kecuali tubuhnya. Beliau masih mencintai diri beliau dibandingkan Rasulullah. Sayyidina Rasulullah mengatakan, lama ya Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar, sehingga aku lebih engkau cintai daripada segalanya. Kemudian Sayyidina Umar menarik balik kata-katanya setelah berfikir, ya juga, seandainya tidak ada Rasulullah, kita tidak akan ada. Apa yang kita banggakan? Seandainya tidak ada Rasulullah, dunia ini enggak ada, kita di mana? Seandainya tidak ada Rasulullah, surga, neraka, semuanya tidak. Makanya para ulama ketika mereka sudah tahu benar dan kenal benar dengan baginda Rasulullah, aku kepingin masuk surga, laisa liwa'din fil kitabi mau'i, laisa liwa'din fil kitabi, bukan karena janji-janji yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bukan, tetapi fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena di dalam surga ada Rasulullah. Mungkin rasa ini belum kita dapati lebih-lebih di wilayah kita, tapi di Arab sana, coba ibu tes yang mau pergi umrah, ketika jumpa sama orang Arab, bilangin sallu ala Nabi Muhammad, mereka langsung sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mereka berantem, itu dua kalimat cara meleraikannya. Yang pertama kita katakan ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan berantem, bahasa kita. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Langsung mereka sadar bahwa yang sedang mereka lakukan salah. Cara yang kedua, sallu ala Nabi Muhammad, langsung mengingatkan dia kepada Nabi, sehingga takut Rasulullah benci dengan apa yang saya lakukan, dia tidak lagi berantem. Ini belum berlaku di wilayah kita. Kalau seandainya ada yang berantem, coba katakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kamu aja duluan, bisa jadi kita yang kena duluan ya. Ini rasa cinta kepada Allah masih kurang, apalagi pada baginda Rasulullah. Maka cara untuk menghidupkan cinta kita sering menyebutkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Siapa orang pelit? Bukan yang enggak mau sedekah, bukan yang enggak mau bantu tetangganya, bukan orang yang enggak mau bersedekah kepada orang yang minta-minta, bukan. Orang yang pelit yang paling besar adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad di sampingnya, di majelisnya, dia tidak mau bersalawat. Makanya di sini kami mengajak kita semuanya introspeksi. Bagaimana reaksi kita ketika disebutkan nama Muhammad? Mungkin harus kita paksa pertama sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tua kita, coba kita lihat orang tua kita dulu ketika ada disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita teringat dan selalu menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gerak-gerik kita. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, salawatlah kamu dimanapun kamu berada kepadaku, dan semuanya salawat yang kamu bacakan itu akan disampaikan kepada diriku. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa Allah memiliki malaikat yang tugasnya berjalan di muka bumi, yang mereka tugasnya menyampaikan salawat hamba siapapun yang bersalawat daripada umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, itu ada malaikat bilangin, wahai Muhammad, si fulan bersalawat kepadamu, si fulan bersalawat kepadamu. Kita tugas, enggak mungkin para malaikat itu bermaksiat, enggak mungkin mereka lupa. Mereka selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Al-hadits. Wa qala alaihi salatu wassalam, man dzukirtu 'indahu fa aqta'a as-salata 'alayya aqta'a tariqal jannah.
Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Ragima anfu rajulin." Celakalah hidung seorang laki-laki. Artinya walaupun disebutkan bahagian, hidung cuma celaka, apakah cuma hidungnya celaka? Enggak, semuanya. Seperti kita bilang, berapa ada kambing? Ada berapa? Ada 20 ekor. Apakah cuma ekornya yang ada? Ini dalam ilmu orang pesantren itu namanya majaz. Disebutkan sebahagian, dzukiral juzu fa maqsuduhu al-kull. Sebutkan sebahagian tapi maksudnya adalah semua. Ada berapa acaranya, kapan acara dan berapa lembu dipotong? Adalah 2 ekor. Tak mungkin pemahaman kita bahwa cuma ekornya aja yang ada. Enggak, ya. Ini harus jelas pemahaman. Begitu juga di sini Rasulullah mengatakan, celakalah hidung seorang laki-laki. Artinya seorang laki-laki. Apakah cuma laki-laki, kami ibu-ibu enggak celaka? Masuk juga. Enggak mungkin disebutkan dua-dua kali. Disebutkan yang paling tinggi, yang bawah ikan ikut masuk. Celakalah seorang laki-laki, dzukirtu indahu, yang disebutkan diriku di sisinya, falam yusalli alaihi, maka dia tidak berselawat kepadaku. Bisa bapak-bapak bersalawat sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi, mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bisa kira-kira? Atau malu lidah? Bahkan dalam satu hadis disebutkan, walaupun ada sebagian menafsirkan dengan tafsir yang lain, sallu walau birriya, salawatlah kamu walaupun dengan riya, sombong, mau nampakin ke orang, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, kita mau nampakin, itu tetap diterima salawatnya. Itu juga termasuk cara mengobati diri. Coba sekali kita semuanya, sallu ala Nabi Muhammad. Maki, tiga kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang baru pulang umrah pasti dia merasakan kerinduan di sana. Orang yang mau berangkat pasti merasakan kerinduan di sana. Kenapa? Umrah tersebut karena Rasulullah. Seandainya Rasulullah tidak melakukannya, mana ada umrah? Seandainya Rasulullah tidak melakukan haji, juga tidak ada yang seperti itu. Walaupun emang syariat sebelumnya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukannya, tapi kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariatkan haji, coba lihat tahun keberapa Hijriah. Kalau nggak salah kami di tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah datang ke kota Madinah, baru disyariatkan haji. Ya, pergi ke sana karena ada Rasulullah di Madinah. Seandainya orang pergi haji tidak menziarahi Rasulullah, maka hajinya diragukan diterima. Orang yang pergi umrah tidak menziarahi Rasulullah, diragukan umrahnya diterima. Kenapa? Yang membawa syariat umrah tersebut tidak kita datangi. Maka ini tolong kita sama-sama bersihkan hati, bukakan pintu hati kita yang emang bercahaya. Coba perbaiki kalau emang ada pemahaman-pemahaman selama ini ataupun masih kurang rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzukirtu indahu, barang siapa disebutkan namaku di sisinya, fa aqta'as salah, maka salah dia bersalawat kepadaku. Arti salah dalam hadis yang lain disebutkan dia tidak bersalawat. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan oleh baginda Rasulullah, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal ilal jannah. Faqad akhta'a tariqa ilal jannah. Barang siapa yang tidak bersalawat kepadaku, maka dia sudah salah jalan menuju surga. Enggak akan sampai ke surga kalau enggak mau bersalawat. Bagaimana mungkin enggak mau bersalawat sedangkan di dalam salat kita merupakan rukun qauli yang wajib dibaca. 5 rukun qauli dalam salat itu. Yang pertama, takbiratul ihram, wajib dibaca. Allahu Akbar. Kemudian surah Al-Fatihah dari pertama dalam mazhab Imam Syafi'i, bismillah termasuk satu ayat sampai akhir, waladdallin, wajib dibaca. Kalaupun misalnya ikut mazhab yang lain, tapi tolong bacakan supaya tidak bermasalah dengan makmum yang di belakang. Kalaupun enggak baca secara besar, kecilkan juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan bikin masalah. Ya, kalau dianggap sunnah, kenapa emang harus ditinggalin kalau sunnah?
Kenapa enggak dikerjain gitu? Apakah salah kita kerjain sunnah? Itulah rasa cinta kita kepada Rasulullah bermasalah kalau kita anggap enteng. Alah sunnah pun. Alah nanti alah wajib pun. Menganggap remeh yang sunnah, takutnya menganggap remeh yang alah wajib pun, zakat pun. Nanti tahun depan kita bayarin, padahal wajibnya setiap tahun sekali, setahun sekali. Baik, makanya orang yang tidak, ini yang kedua tadi, Fatihah. Yang ketiga termasuk rukun qauli dalam salat, yaitu tasyahud akhir. Tadi pertama at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi Muhammad disebutkan. Kalau mau masuk Islam harus sebutkan Nabi Muhammad. Bagaimana enggak cinta kepada Nabi Muhammad? Mau masuk Islam sebutkan Nabi Muhammad. Namanya syahadat Rasul. Itu tasyahud sampai situ. Itu harus betul bacaannya. Tak boleh at-tahiyatul hiyatu, enggak ada hiyatu. Mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, termasuk wa ala ibadika wa ala ibadihi salihin as-salihin, tasydidnya harus benar. Kemudian termasuk yang keempat yaitu salawat kepada Nabi. Kalau enggak bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad boleh, ala Sayyidina Muhammad boleh, itu enggak sah salat. Yang terakhir rukun qauli adalah salam, yang harus baca dengan sin. Assalamualaikum warahmatullah. Jika selama ini masih salah kadang dengan lahjah Aceh Raya, Aceh besar kadang pitang pitang sin baca assalam, harus bunyi as, dan enggak boleh assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum harus pakai alif lam, baru sah salamnya, sah salatnya. Inilah semuanya diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kita salat itu sallu kama raaitumuni usalli. Lihatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Baik. Kemudian waqad amara alaihi salatu wassalam bil iktsari minas salati alaihi fi yaumil jum'ah khususan. Qala alaihi salatu wassalam aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Fa aqrabuhum minni manzilatan aktsaruhum alayya salatan. Dan sungguh telah memerintah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat di hari Jumat lebih khususnya. Ada perintah khusus untuk memperbanyakkan salawat di hari Jumat. Mana hadisnya? Baginda Rasulullah mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah." Berbanyak oleh kalian untuk bersalawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salata ummati, maka sesungguhnya salawat umatku itu disampaikan kepadaku, dilaporkan kepadaku pada hari Jumat. Ini Rasulullah SAW mendengar langsung. Fa aqrabuhum minni, maka orang yang paling dekat, yaitu umat Nabi yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat, itu orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Kalau hari Jumat enggak tahu amalan apa, ambil ini. Dan ini termasuk amalan pekan kalau bahasa kita ya. Kan ada hari-hari pekan, jualan hari pekan kan banyak untung ya. Amalan hari pekan pun lebih banyak untung, walaupun di hari lain kita jualan juga. Tapi di hari pekan jangan sampai kita nonton orang lain jualan, kan agak aneh dikit gitu. Kenapa? Baik, kalau udah diangguk aja udah cukup. Wa qala alaihi salatu wassalam sallu alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar, ay lailatil jum'ah wa yaumiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, sallu, bersalawatlah oleh kalian alayya atasku fi lailatil gharra, pada malam yang cerah, wal yaumil azhar, dan pada hari yang penuh dengan bunga, hari yang wangi. Yakni ditafsirkan oleh para ulama yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Lailatul Jum'ah wa yaumiha, hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat. Ini termasuk perintah khusus pada Rasulullah karena keistimewaan malam tersebut. Ya. Innal yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Ya, sesungguhnya hari Jumat merupakan pemimpin segala hari dalam seminggu. Baik. Fayambaghi likulli mu'min,
Di sini Imam Haddad menyampaikan, setelah menyampaikan hadis ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi, beliau mengajak, maka sepantasnya bagi setiap orang yang beriman ayyuktira minas salati ala Rasulillah fi dawamil awqati wa fi lailatil jum'ah wa yaumiha khususan. Maka sepantasnya bagi seorang yang beriman memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah pada waktu selalu, pada selalu waktunya, pada seluruh waktu, dan pada malam Jumat dan hari Jumat lebih khususnya. Wal yaj'al assalamu alaihi minas salati faqad amara Allah bihima jami'ah. Dan sungguh telah menjadikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'as salah, ya, wal yaj'al, dan hendaknya dijadikan ketika baca salawat iringkan dengan kalimat salam. Makruh jika kita membaca Allahumma salli ala Muhammad saja, cuma kalimat salli saja, tidak ada wasallim. Jadi bagaimana? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad, ataupun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in juga boleh, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya wasallim itu harus ada dipadukan dengan salat. Baik, faqad amara Allah bihima jami'ah. Karena kenapa? Allah sendiri memerintahkan. Kalimat Allah, innallaha wa malaikatahu yusallu. Itulah yusallu itu salawat. Nanti di akhirnya yusallu ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kalimat wasallim ini hanya dimakruhkan kalau enggak pakai kalimat wasal. Baik. Dalam satu hadis daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, barang siapa yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad, maka aku pun bersalawat kepadanya, dan barang siapa yang salam kepadamu, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Artinya salam, apa arti salam? Sejahtera atas sekali, selamat atas kalian. Kalau selamat, Allah mengatakan kepada kita pasti selamat dunia dan akhir. Ini dalam salat, waktu salam, assalamualaikum. Kumnya kemana? Bapak-bapak, ibu-ibu, kumnya ke sini, kum ke kanan. Karena kum kalian. Nah, ini tolong, walaupun itu bukan menyebabkan sah salat dan tidaknya, penting udah mengucapin salam, udah selesai. Tapi yang harus kita perhatikan metodenya, cara mengerjakannya, assalamualaikum warahmatullah. Karena kita mengkhitabkan, mengatakan kepada orang yang ada di kanan kita. Kadang nggak ada orang, siapa kami ucapkan assalamualaikum, apakah harus juga ke kanan? Ada jin, para malaikat dan semuanya. Jadi kalau kita mengucapkan salam, mereka pun akan salam kepada kita, cuman tidak kedengaran. Kalau kedengaran, kita yang kabur. Assalamualaikum warahmatullahi, lagi tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam, rame-rame dijawab. Nah, kira-kira salam kedua habis enggak? Yang wajib satu kali. Karena baik. Jadi harus perhatikan, ada sebahagian enggak kita katakan salah, cuma kurang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sebagian assalamualaikum warahmatullahi baru paling. Assalamualaikum warahmatullahi baru paling. Ya, assalamualaikum. Ada mazkurun fil kitab. Ini tersebutkan di dalam kitab, bukan omongan kami. Baik. Maka sepantasnya kita bersalawat dan membacakan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi liman shalla wa sallama ala nabiyhi ay yusalli wa yusallima ala alihi ba'dahu. Fa innahu alaihi salatu wassalam yuhibbu lahum dzalika. Waqad waradat bil ahadits wa jaa fi ba'd al athar anna as-salata allati la yusalla fiha 'ala al-al tusamma as-salata al-batra. Allahu a'lam. Dan sepantasnya bagi seorang yang berselawat kepada Nabi, berselawat dan membacakan salam kepada Nabi, hendaknya dia juga bersalawat dan mengucapkan salam kepada keluarga Nabi setelah salawat kepada Nabi. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Alihi, jangan alihi, alihi, karena al artinya keluarga. Kenapa kami tekankan? Karena tadi malam kami baru mempelajari dan menekankan jangan sampai salah di sini. Ada santri-santri tua yang emang Masya Allah semangatnya masih muda.
khusus di malam minggu. Fa innahu, maka bahwa sungguh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lahum dzalika, mencintai para keluarga Nabi. Dan di dalam ayat yang lain, qul la as'alukum alayya ajra illa al-mawaddata fil qurba. Bisa diketik di internet boleh. Qul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alayya ajra, aku tidak meminta kepada kalian, kepadaku ajra, balasan. Rasulullah selalu mendoakan kita, Rasulullah selalu memberikan petunjuk kepada kita, Rasulullah selalu mengharapkan kebaikan di dunia dan akhirat kepada kita. Apa kata Rasulullah? La as'alukum alayya ajra, aku saya enggak minta balasan pada kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang pada kerabatku. Hanya ketika orang mempermasalahkan masalah nasab Nabi kemarin, kita enggak usah ikut campur. Kita ngurusin kebun kopi aja. Ya. Ngapain ngurusin nasab? Kalau benar, alhamdulillah. Kalau seandainya salah yang kita sampaikan, kita berjumpa dengan Rasulullah, menyakiti cucu baginda Rasulullah, apakah kita akan diterima oleh baginda Rasulullah? Akan. Ya. Ada orang cinta sama bapak, sayang sama bapak, selalu mata bapak, tapi istri bapak dikerjain. Bagaimana itu? Atau anak-anak bapak dikerjain, atau cucu-cucu bapak disakitin. Itu cintanya kepada kita, betul enggak? Coba kita pikirkan ini. Makanya Rasulullah menyuruh kita kalau seandainya bersalawat kepada Nabi, ikutkan kepada keluarga Nabi. Waqad waradat fil ahadits, tentang masalah ini banyak sekali hadis-hadis, dan sebahagian disebutkan di sini bahawa salawat yang dia bersalawat dalam salawat tersebut, yang dia tidak bersalawat dalam salawat tersebut kepada keluarga, maka salawat tersebut disebutkan al-batra, salat al-batra. Apa salat al-batra? Salawat yang putus barakahnya. Ada sebahagian ulama mengatakan kurang barakahnya. Ada sebahagian mengatakan tidak sempurna salatnya. Ada sebahagian mengatakan tidak diterima salatnya. Makanya kalau di dalam salat, kalau kita enggak mengucapin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di tasyahud akhir, disunnahkan sujud sah, karena itu merupakan sunnat ab'ad. Kenapa dinamakan sunnat ab'ad? Karena sudah hampir wajib. Hampir wajib. Makanya hendaknya kita bersalawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Dengan para sahabat bertanya, kaifa nusal, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Qad arafna kaifa nusallimu alaika, kami sudah tahu bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Tapi bagaimana cara kami nusalli alaik, bagaimana cara kami salawat kepadamu? Kalau salam sudah biasa, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, sudah tahu. Tapi salawat kepadamu bagaimana? Rasulullah mengatakan, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini enggak dipakai Sayyidina, itu pun banyak sekali pembahasannya. Kalau kita bahas, ada sebahagian mengambil bahwa lebih baik kita pakai Sayyidina, yang intinya dua-duanya betul. Tetapi kalau yang dilakukan oleh para sahabat, dua-duanya juga ada. Dalil yang memakai Sayyidina pun ada. Kalau dalil tidak memakai Sayyidina, Rasulullah mengatakan. Tapi pakai Sayyidina Ali sebagai dalil bukti ketika masih ada Rasulullah dan ketika diatur bai'atul ridwan. Ada perjanjian yang disebutkan di bai'atul ridwan. Kemudian karena Rasulullah mau haji, dihadang oleh orang musyrikin sehingga tidak terjadi haji pada tahun tersebut. Kata mereka, kita bikin perjanjian. Kita bikin perjanjian dan tidak boleh dilanggar. Ada beberapa poin, dan inilah sebab, salah satu sebab sehingga terjadinya Fathu Makkah, terjadinya pembebasan ataupun penaklukan kota Makkah. Jadi ketika itu disebutkan, Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali, karena Rasulullah al-ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu bukan kekurangan, supaya terjaga kebenaran dan orang selalu melihat Al-Quran itu bukan hasil rekayasa, bukan hasil bikinannya Nabi Muhammad. Disuruh tulis. Tulis Sayyidina Ali, wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dibantah oleh musyrikin. Kami enggak kenal Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kami kenal, kalau kami dah tahu bahawa ada Ar-Rahman Ar-Rahim, kami ikut. Jadi jangan tulis Ar-Rahman Ar-Rahim, tulis aja Bismillah Allahumma. Akhirnya Rasulullah mengatakan enggak mau bantah, enggak mau debat sama orang kafir.
Hai Ali, tulis Bismillah Allahumma. Karena Tuhan mereka juga dikatakan Allah. Mereka mengatakan Allah juga kepada Tuhan mereka. Cuman tidak Tuhan seperti kita yang tidak laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama satupun. Mereka sama dengan apa yang bahkan yang mereka bikin sendiri. Ada sebahagian yang dibikin dari makanan, ketika sudah kehabisan makanan, stok makanan, ambil tangan Tuhan, masak, kemudian makan. Artinya makan Tuhan. Ya, sampai segitunya, makanya disebutkan dengan jahiliyah. Orang bodoh. Ada sebagian mengatakan jahiliyah tersebut sudah tahu kebenaran tapi tidak mau membenarkannya. Nah, kemudian di yang kedua, hada ma'ahdahu Rasulullah. Disuruh tulis ini perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nulis Rasulullah. Langsung dibantah sama orang. Kami enggak mengaku kamu Rasul. Kami enggak mengaku bahwa kamu utusan Allah. Kalau kami mengaku, kami sudah ngikutin. Kami enggak mengikuti kamu. Jadi tulis saja ini perjanjian yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah. Langsung nama, jangan sebutin Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan, hapus wahai Ali, tulis ini yang dibuat perjanjian ma'adahu Muhammad bin Abdullah. Enggak ya Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, enggak ya Rasulullah. Membantah Ali. Hapus Sayyidina Ali, enggak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan mana tulisan tadi ini. Agar Rasulullah mengambil air liur beliau yang mulia, beliau hapus tadi ya Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Yang jadi dalil bagi kita di sini, Sayyidina Ali membantah Rasulullah. Padahal Rasulullah mengatakan tulis seperti ini, tapi beliau malah enggak mau menghapus. Maunya tetap seperti tersebut Rasulullah. Apakah ini murka beliau dengan Rasulullah? Kenapa kira-kira enggak mau menghapus? Ini karena rasa cinta, rasa hormat. Enggak pantas ditulis dengan nama Muhammad bin Abdullah. Jadi di sini bisa kita ambil dalil bahwa satu segi kita mengikuti Rasulullah seperti nas Allahumma salli ala Muhammad. Satu segi yang lain kalau kita pakai Sayyidina Muhammad itu karena rasa ta'zim kita, hormat kita, rasa kemuliaan yang kita berikan memang pantas, bahkan bila perlu lebih. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, harusnya lebih. Di dalam waktu yang lain Rasulullah ketika duduk di masjid datang seorang sahabat yang merupakan pemimpin para sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qumu li sayyidikum, bangun kalian untuk sayyid kalian. Pakai kalimat sayyid. Apa sayyid di sini? Pemimpin kalian. Bangun kalian untuk sayyid. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan sahabat yang lain dengan kalimat sayyid. Sedangkan untuk diri sendiri, Allahumma salli ala Muhammad. Kan di sini rasa kalau kita mau teliti, di sini bentuk tawadhu'nya Rasulullah. Bentuk merendahnya Rasulullah. Kalau tanya, siapa nama Bapak? Tungku, Haji, Samsul, Taninas, LC, MAG, MPD. Berani kita sebutin kayak gitu. Siapa namanya? Samsul Taninas. Walaupun ini contoh, maaf Pak. Maaf, ini sebagai contoh. Enggak mungkin kita sebutin diri kita dengan titel yang tinggi. Pasti ada rasa angkuh. Rasulullah mengajarkan kepada kita merendah. Jadi di sini dua-dua betul. Yang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, dia mengikuti nas hadis Rasulullah, tapi yang mengatakan Sayyidina Muhammad karena rasa ta'zim, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Sedikit. Jadi udah jelas tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedikit lagi tentang sahabat. Para ulama mengatakan juga dianjurkan salawat kepada sahabat Nabi. Dikatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa? Padahal Rasulullah tidak menyebutkan sahabatnya untuk diselawatin. Para ulama mengatakan para sahabat ada yang lebih afdal dibandingkan keluarga Nabi. Bahkan manusia yang paling afdal setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melebihi keluarga Nabi. Melebihi Sayyidina Hamzah, sini semuanya melebihi keluarga Nabi. Maka kalau seandainya kepada keluarga Nabi kita bersalawat, kepada sahabat masa enggak? Makanya para ulama menempatkan sahabat di akhir. Salawat dulu pada Nabi, al-Nabi, sahabat Nabi, supaya tidak menyalahi perintah Rasulullah. Rasulullah mengatakan salawat kepadaku dan kepada keluargaku, udah
Para ulama mengatakan salawat juga kepada sahabat, karena ada sahabat yang lebih mulia dibandingkan keluarga Nabi. Cuman jangan pakai di depan keluarga Nabi, di belakang aja. Karena mereka, kalau seandainya bukan karena perjuangan para sahabat, itu kita tidak akan bisa merasakan hal seperti ini. Mereka mau istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, bahkan hartanya mereka tinggalin. Nggak ingat pun dari kota Mekah tinggalin. Kita agak berat kalau disuruh pergi, kita punya bisnis di sini. Berat. Tapi untuk memperjuangkan agama, menyelamatkan agama, mereka mau, dan bahkan perjuangan tersebut sudah kita rasakan wajar dan bahkan harus bagi kita mengenang jasa-jasa para sahabat dengan kita berselawat juga kepada para sahabat. Kita mengenang jasa orang yang menjaga negeri kita, para pahlawan. Masa sahabat lebih daripada pahlawan yang ada pada kita? Enggak kita kenang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali karena rasa cinta kami bahwa hal ini harus benar-benar kita ketahui. Dan kami dulu ketika pertama kali datang ke kota Tarim, ke Yaman, itu nggak tahu siapa nama keluarga Nabi. Sayyid itu biasa aja kami anggap, Habib biasa aja, kalau Hubabah biasa aja, Syarifah biasa. Kan mereka sama juga seperti kita, bahkan kadang bisa jadi mereka lebih rendah pekerjaannya dengan kita. Tapi ternyata setelah sampai ke sana, diajarkan bahwa ini harus kita hormati, ini harus kita agungi, ini harus. Karena kenapa? Kita cinta kepada Nabi, harus juga cinta kepada keluarga Nabi, walaupun mereka belum benar. Kadang ada yang jahat, ada yang tidak benar, tapi kita tidak boleh membenci dirinya. Membenci sifatnya boleh, membenci sifat boleh. Kita tidak senang dengan tipunya, kita nggak senang dengan perbuatan yang itunya, tapi kepada dirinya nggak boleh, karena dalam tubuh mereka ada darahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kurang lebih seperti itu. Ada yang bertanyakan, silakan. Satu segi boleh. Tadi kita sampaikan bahwa tidak berselawat kepada keluarga Nabi, tidak berselawat kepada sahabat Nabi, itu salatul batra katanya. Para ulama menafsirkan kalimat batra kurang sempurna. Ada sebahagian mengatakan terputus keberkahannya. Ada sebahagian mengatakan tidak diterima salawatnya. Jadi ada celah untuk kita, walaupun nggak baca, salawat kita tetap diterima. Cuman sekarang setelah kita ketahui, alangkah baiknya kita tambahin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Ya, salawat boleh, misalnya di akhir, yang penting ada. Cuman yang lebih afdalnya, kan biasanya kan tarikat salawat kan beda-beda yang ngambil, beda-beda yang diambil. Ada sebagian begini, ada sebagian begitu, ada sebagian. Semuanya betul, semuanya betul. Cuma setelah kita ketahui, jangan sampai, paling kurang seperti tadi sebutkan di akhir. Cuma kalau seandainya salawat kita mampu kita sebutkan juga kepada keluarga Nabi di sekalian itu berbarengan, itu alangkah baiknya. Yang ikuti nas Nabi. Ada juga sebahagian mengatakan salawat yang biasa kita pakai setelah salat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu salawat daripada malaikat Jibril. Cuma kalau kita mau ngambil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina. Artinya yang pertama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Setelah itu kadang dengan bervariasi salawat akan menyemangatkan kita. Tapi kalau seandainya salawat itu aja dari pertama sampai, itu kan
bisa jadi agak bosan. Makin banyak variasi salawat, makin banyak variasi ibadah, maka makin banyak fadilah yang kita dapati. Kurang lebih seperti itu. Silakan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua-dua betul. Dua-dua betul. Yang tidak pakai Sayyidina Muhammad itu berarti mengikuti seperti tekstual yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pakai Sayyidina Muhammad itu berarti dia memasukkan adabnya, ta'zimnya pada Rasulullah. Artinya dua-dua betul. Kalau ditanya kepada kami mana yang lebih afdal, ini beda lagi. Gimana dongku yang paling afdal? Kata yang pendek afdal banyak. Kalau yang pendek, kalau salawat yang pendek di dalam salat Allahumma shalli ala Muhammad dah cukup. Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah cukup. Kadang buru-buru salat habis asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad tambahlah wa ala ali Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali aja salam bangun teruslah. Sudah selesai. Cuma bagaimana rasanya dan gitu. Salawat ada sebagian mengatakan salawat Ibrahimiyah itulah yang afdal. Setelah salawat Ibrahimiyah, salawat yang kita baca kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Jadi kalau ditanya kepada kami, silahkan melakukannya, tapi alangkah indahnya kalau kita ikutkan rasa pengagungan kita kepada Rasulullah. Mana buktinya? Para sahabat pernah ketika duduk, ini sudah sampaikan sama guru kita kemarin. Ketika sahabat masuk ke dalam masjid, sahabat lagi dalam masjid, bangun semuanya. Bangun. Kenapa? Datang Rasulullah, bangun. Kita kan mengagungkan sosok yang kita banggakan. Datang bupati aja bangun. Datang gubernur, lebih-lebih lagi. Datang presiden, nggak bangun, dia memang dimarahin sama. Kan gitu. Jadi datang Rasulullah, para sahabat bangun. Kata Rasulullah, nggak usah bangun. Di hari yang kedua, para sahabat masih bangun, cuma udah berkurang. Rasulullah masih mengatakan, nggak usah bangun, nggak usah, duduk aja. Tapi di hari selanjutnya, ada seorang sahabat tetap bangun. Kan sudah saya bilang kemarin, nggak usah bangun. Nggak usah bangun. Ya Rasulullah, bagi orang yang memilih akal dan perasaan, tidak pantas ketika datang semacam bulan purnama ini, nggak bangun. Karena bangunnya saya kepada kekasih saya merupakan kewajiban. Bagi saya, bangun saya untuk datang ke kekasih saya itu satu fardun alayya, kewajiban bagi saya. Jadi nggak pantas orang yang memiliki akal sehat, memiliki perasaan, nggak bangun ketika melihat keindahan yang semacam ini datang. Akhirnya semua sahabat ikut bangun lagi. Akhirnya spontan para sahabat ikut bangun. Satu segi membantah Rasulullah, tapi enggak, rasa ta'zimnya, rasa pengagungan kita. Sama seperti kita di rumah kadang ada kursi khusus untuk si ama. Nak, jangan duduk di situ. Itu piring ama, jangan ambil. Itu gelas ama, jangan ngambil. Itu bantal tempat duduk ama, jangan duduk di situ. Kenapa ini? Biar kita ajarkan adab supaya dia menghormati ayahnya. Begitu juga ketika kita menyebutkan Nabi Muhammad dengan segala pujian-pujian, biar orang lain tahu bahwa ini memang wajib kita puji, lebih pantas kita puji. Ini kalau waktu mohon maaf nih, ketika masa muda dulu sebelum nikah, bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana pujian kepada istri, calon istri waktu itu ya? Kau bungaku, kau malamku, kau ruhku, kau mataku, kau macam-macam. Setelah itu, kau seluruh duniaku, seakan-akan dunia milik mereka berdua. Yang lain cuma ngontrak di dunia. Artinya sampai segitunya kita masa kekasih yang wajib kita cintai dan membawa kebaikan. Istri yang kita sebutin semacam tadi, kira-kira bawa kebaikan kepada kita, nggak pernah marah? Nggak apa-apa, gue berani jawab nih. Nggak pernah bikin sakit hati, nggak pernah, kadang bisa jadi pernah mau taruh racun.
Ada sebagian kami lihat video itu, ketika punya masalah begini begitu nggak bicara. Kemudian tiba-tiba datang si istri membawa 1 gelas minuman. Karena dilihat sama suaminya, baik kali istriku, menyesal aku bermasalah sama kamu. Aku minta maaf wahai istriku ya. Maafin salahku. Karena perempuan paling susah minta maaf. Harus saya laki-laki. Maafin kesalahanku. Nah, insya Allah saya akan perbaiki. Kemudian tiba-tiba balik lagi si istri ngambil cangkir yang udah dibawa tadi. Kenapa nggak jadi kasih minum? Ada racun katanya. Apa katanya? Ada racun, ternyata mau dibunuh. Untung cepat minta maaf. Tapi jangan nih Bapak. Nah, sebagai contoh. Baik, satu lagi mungkin. Silakan. Cara selawat dan zikir sering dipadukan. Jadi mungkin bisa dijelaskan makna zikir dan berselawat. Mungkin bisa dijelaskan fadilahnya. Baik. Yang pertama, kita kepingin di dunia ini tenang ya. Ada orang yang kepingin di dunia enggak tenang? Enggak ya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang? Hati, kenapa cuma hati yang dibilang tenang? Karena hati itu pemimpin semua anggota yang lain. Kalau hati baik, makanya ada sebagian mengatakan hati itu perasaan. Kalau perasaannya bagus, silahkan minta apapun pasti akan dikasih. Tapi kalau nggak bagus, jangan lihat. Pokoknya lihat kondisi lah kalau minta sesuatu. Itu kalau baru nikah, misalnya itu apapun diminta pasti dikasih. Tapi kalau udah mulai bermasalah sama istri, misalnya kan kita minta gitu, mohon maaf, kita nggak didengar. Bahkan bisa jadi kita dimarahi. Maka di dunia ini yang kita cari ketenangan. Ketenangan yang paling penting adalah tenang hati. Cara tenang hati, berzikir kepada Allah. Di dunia ini cari ketenangan. Bapak, ibu tenang dalam majlis ini, itulah termasuk yang kita cari. Dan ini termasuk zikir. Arti zikir segala hal yang mengingat kita kepada Allah. Salawat, kita bersalawat mengingat kita kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mengingat kita kepada Allah. La ilaha illallah, mengingat kita kepada Allah. Astaghfirullah, mengingat kita kepada Allah. Tujuan semuanya adalah untuk ingat Allah, tenang hati. Bagaimana tenang hati ketika mengingat Allah? Ada masalah, kita yakin Allah yang berikan masalah, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Tenang kita. Tapi kalau kita nggak mengingat Allah, gimana caranya ini begini masalah mati. Akhirnya benar-benar mati. Tapi kalau orang punya Tuhan sebesar apapun masalah, dia tahu bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seorang hamba kecuali karena Allah tahu hamba tersebut sanggup. Cuma kadang kepercayaan kita kepada Allah kurang. Kepercayaan kita kepada Allah kurang. Jadi caranya setelah kita berzikir kepada Allah, ini ujian kepada Allah. Lihat kita selama ini baik atau enggak. Kalau baik berarti ini bisa jadi untuk pengampun dosa, bisa jadi untuk menaikkan derajat, bisa jadi untuk menambahkan pahala dan sebagainya. Ini ujian. Artinya Allah seakan-akan, mohon maaf, enggak seperti itu sebenarnya. Seakan-akan Allah panggil kita, hai hambaku, jangan salah jalan sini. Jangan ada ujian sakit, ya Allah sakit. Baru teringat masa sehat dulu, kenapa saya enggak gini, pas sakit bang. Allah sembuhkan saya. Ingat Allah. Ini cara Allah untuk tarik balik kita, jangan salah jalur. Jadi semuanya tujuannya adalah untuk mengingat Allah, dan ketika ada masalah inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita percaya bahwa Allah tidak menguji kita kecuali dengan kemampuan. Cara selalu mengingat Allah adalah dengan berzikir. Zikir banyak sekali termasuk salawat. Buktinya apa? Allah sendiri melakukan. Makanya yang paling afdal, zikir yang paling afdal yang pertama yang wajib. Mana yang wajib? Salat. Mana yang wajib? Puasa. Mana yang wajib? Bayar zakat. Tujuannya kan mengingat Allah semuanya. Allah yang berikan rezeki kepada kita, bayar zakat. Allah yang menyuruh kita berpuasa, puasa kita. Allah yang menyuruh kita salat. Itu termasuk zikir, itu yang paling afdal, yang wajib. Setelah itu, kalau udah selesai yang wajib, lakukan yang sunnah. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari cinta Allah.
Ketika Allah sudah mencintai kita karena kita banyak melakukan yang sunnah, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Zikir yang paling afdal, yang pertama adalah afdalud dzikri la ilaha illallah, karena itu memang cara kita masuk ke dalam agama Islam dan cara memperbarui iman kita. Lebih seperti itu. Intinya tujuan semuanya, tujuan yang paling besar mencari ketenangan. Tujuan yang lain Allah mudahkan rezeki, tujuan yang lain Allah tanamkan anak, berikan anak yang soleh, istri yang solehah dan sebagainya. Artinya zikir itu jangan cuma kita katakan la ilaha illallah, bukan. Salat, zikir, puasa, zikir, bayar zakat, zikir. Ya, semua yang mengingatkan kita kepada Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kurang lebih seperti itu. Silakan, terakhir. Sudah habis ya? Kadang wajib ditanya, enggak? Ini setelah Rasulullah wafat, itu khalifah akan dipimpin oleh 4 orang. Iya. Yang pertama, Secara Umar, dan Sayyidina Ali. Abu Talib. Jadi keempat-empatnya melaksanakan sebagai khalifah. Jadi kriteria di antara 4 sahabat Berbeda-beda. Jadi itu mohon penjelasannya. Baik, semuanya sebenarnya tujuannya menyampaikan sifat Rasulullah. Kelembutan ada pada Sayyidina Abu Bakar. Kekerasan, ketegasan itu ada pada Sayyidina Umar. Tegas beliau, keras beliau. Bahkan syaitan kabur kalau lihat bayangan beliau. Kalau kedermawanan ada pada Sayyidina Utsman. Pemalu ada pada Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali adalah orang yang kuat, termasuk orang yang kuat, termasuk juga dalam kegagahannya, termasuknya semua sifat yang ada pada sahabat tersebut mencerminkan Rasulullah sallallahu alaihi, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki sifat Rasulullah, tapi ada lebihnya di setiap orang. Ada lebihnya di setiap orang. Dan di sini kita ketika melihat para sahabat seperti itu, hendaknya kita mengikuti juga bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Sebagai contoh bagi kita, Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bagi kalian ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah para sahabatku yang menjadi petunjuk. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ashabi kan nujumi bi ayyin ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang, dengan yang manapun kalian berpegang maka kalian akan terpetunjuk. Ya, orang ke laut dulu berpegangnya, kalau pulang lewat bintang itu di situ, berarti arahnya ke situ. Ya, para sahabat juga seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan jika ada satu hal dan dua hal yang dilakukan oleh para sahabat belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu tidak boleh kita menyalahkan para sahabat. Karena yang dilakukan oleh para sahabat pasti itu hasil daripada didikan Rasulullah, sehingga menghasillah didikan semacam itu. Ya, para sahabat semuanya melakukan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu. Dan bagi kita hendaknya mengenal para sahabat supaya kita bisa mengikuti akhlak mereka dan bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Umar yang sangat keras mau bunuh Rasulullah, tetapi setelah itu beliau termasuk orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Maka bagi kita semuanya tidak usah terlalu melihat kepada masa lalu, karena setiap orang punya masa depannya. Sekarang yang kita bangun, yang kita baguskan adalah akhir kita, masa depan kita yang akhir. Mudah-mudahan husnul khatimah. Baik, kurang lebih seperti itu. Buat yang satu lagi. Udah tadi, Sayyidina Utsman adalah kedermawanan, kemudian ke sifat malu. Makanya Sayyidina Utsman itu memiliki sifat beliau sifat tujuannya membantu agama Allah. Makanya empat kriteria pemimpin ini harusnya ada pada pemimpin kita. Lebih-lebih ini udah masa pemimpin kita. Makanya pilihlah pemimpin yang sayang sama kita. Nah, jangan sampai sayang kepada kelompok tertentu. Kita nggak disayangin. Yang penting kelompok tersebut yang mendukungnya yang diprioritaskan. Ya, ini kayak di semua tempat lihat siapa mereka yang emang
membantu agama Allah, yang sayang sama kita, sayang kepada janda, sayang kepada anak yatim, sayang kepada orang lemah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, yang sayang kepada kita semuanya, yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.